Hai semuanya, kembali lagi nih bersama channel Calon Guru SD. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini tanggal 20 Juli tahun 2020, informasi update COVID-19 di Provinsi Riau akan kami sampaikan. Yang pertama, ada penambahan 15 kasus baru di Provinsi Riau untuk hari ini, sehingga total pasien COVID-19 di Provinsi Riau menjadi 287 kasus, 46 orang dirawat, kemudian ada 5 kasus yang dinyatakan sudah sembuh hari ini, sehingga 230 total akumulasi dinyatakan sehat, kemudian 11 orang meninggal dunia. Jumlah PDP yang masih dirawat di seluruh provinsi adalah 72 pasien. ODP, orang dalam pemantauan, adalah 3.530 orang. Kita masih memakai istilah PDP dan ODP ini mungkin sampai besok atau lusa, karena selanjutnya kita akan memakai istilah yang tidak lagi memakai kata-kata PDP ataupun ODP, karena nanti di peraturan dari Kementerian Kesehatan revisi kelima tentang tata kelola dan penanganan COVID-19 sudah keluar, besok akan disosialisasikan khusus untuk Provinsi Riau, sehingga nanti tidak ada lagi kasus kata-kata PDP, itu nanti akan dihilangkan, nanti diganti dengan kata-kata suspek, kasus confirm, atau kasus probable. Ini beberapa rincian 15 pasien baru. 1 pasien nomor 273 positif adalah Tuan NN, 39 tahun, warga Pekanbaru. Saat ini sudah dirawat di rumah sakit di Pekanbaru. Tuan NN ini pasien yang mengikuti swab massal di Pekanbaru tanggal 17 Juli dan hasilnya ternyata positif. Riwayat penularan dan riwayat kontak erat dan perjalanan belum kita dapatkan informasi, masih didalami, mungkin 1-2 hari ke depan kita sudah tahu. Pasien nomor 274 positif adalah Tuan U, 50 tahun, warga Pekanbaru. Beliau juga mengikuti swab massal tanggal 17 Juli. Saat ini kita belum mengetahui riwayat perjalanan dan kontak eratnya, masih didalami. 1-2 hari ini kita akan tahu hasilnya. Pasien nomor 275, bayi, umurnya baru 1 hari, warga Pekanbaru. Bayi ini lahir kemarin dari tindakan seksio sesaria. Kemudian ada keluhan pernapasan, dilakukan ronsen, ternyata ada gambaran infeksi, kemudian dilakukan pemeriksaan rapid, kemudian dilakukan pemeriksaan swab dan hasilnya positif. Saat ini sudah dirawat di RSUD Arifin Ahmad. Pasien nomor 276 adalah Tuan AS, 24 tahun, warga Sumatera Selatan, bekerja di salah satu perusahaan di Kabupaten Siak. Kemudian karena perusahaan tersebut mensyaratkan adanya pemeriksaan swab, ternyata hasil positif. Kemudian dirawat di rumah sakit swasta di Pekanbaru. Pasien nomor 277 Tuan DSS, 35 tahun, warga Pekanbaru, bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Siak dan saat ini sudah dirawat di Kota Pekanbaru. Rapid testnya positif, dilakukan pemeriksaan swab 18 Juli, hasilnya ternyata positif. Riwayat perjalanan belum diketahui, sedang didalami. Pasien nomor 278 Tuan ENY, 32 tahun, warga Sumatera Selatan, bekerja di salah satu perusahaan swasta di Siak. Kemudian dengan syarat harus melakukan pemeriksaan swab, ternyata hasilnya positif. Kontak eratnya kita belum tahu, tapi riwayat perjalanannya tentu dia dari Sumatera Selatan sebelumnya. Pasien 279 Tuan RR, 27 tahun, sama bekerja dengan pasien nomor 278, sudah dirawat
dari kemarin. Kemudian merupakan kasus kontak erat dengan Tuan R 26 tahun, pasien nomor 242. Pasien nomor 280, Tuan A 52 tahun, warga Kabupaten Siak, merupakan kontak erat dengan kasus nomor 255 Tuan N 50 tahun yang juga merupakan warga Siak. Ini hari ini Siak, banyakkan warga Siak ini sama warga Sumatera Selatan. Pasien nomor 281 Tuan M 55 tahun, juga warga Kabupaten Siak, kontak erat dengan kasus nomor 255 Tuan N. Pasien nomor 282 warga Sumatera Selatan, Tuan BS 23 tahun. Pasien nomor 283 Tuan S, juga warga Sumatera Selatan yang bekerja di salah satu perusahaan swasta, dan kemudian karena perusahaan swasta itu mewajibkan semua yang datang dari luar melakukan pemeriksaan swab, ternyata hasilnya positif. Pasien nomor 284 Nyonya SI 37 tahun, warga Kabupaten Pelalawan, riwayat perjalanan dari Semarang 16 Juli, swab tanggal 17 Juli dan hasilnya positif. Belum diketahui kontak eratnya dengan siapa, tapi riwayat perjalanan dari Jawa Tengah. Pasien nomor 285 Tuan NS 23 tahun, warga Rokan Hulu. Tuan NS ini melakukan pemeriksaan rapid untuk keperluan perjalanan. Karena rapidnya reaktif, dilakukan pemeriksaan swab dan ternyata positif. Riwayat perjalanan cuma ke Pekanbaru tanggal 4 Juli. Pasien 286 Nyonya AN 53 tahun, warga Kampar. Nyonya AN ini dirawat di Rumah Sakit Jiwa Tampan. Ada gangguan kejiwaan, makanya dirawat di sana. Tapi karena ada pemeriksaan dari parunya, ada gambaran bronkopneumonia atau bronkitis, diperiksa swab, ternyata hasilnya positif. Riwayat perjalanan belum diketahui, masih didalami. Pasien nomor 287 juga dirawat di Rumah Sakit Jiwa Tampan. Nyonya L 39 tahun, warga Kampar. Juga lagi dirawat karena gangguan kejiwaan. Kemudian diperiksa paru dan di ronsen, ternyata ada hal yang mencurigai ke arah COVID. Diperiksa swab, ternyata betul beliau mengidap COVID-19. 5 kasus baru yang sembuh. Tuan R, warga Kampar 35 tahun. Nyonya YM, warga Kuansing 35 tahun. Tuan PW, warga Bengkalis 44 tahun. Tuan MT 20 tahun, warga Pekanbaru. Nyonya BA 20 tahun, warga Rokan Hulu. Jadi hari ini ada 15 kasus baru. Dan kalau kita lihat perkembangan dari minggu lalu, hari ini adalah penambahan yang cukup banyak dibandingkan beberapa hari terakhir. Dan kalau kita melihat riwayat perjalanan dari 15 kasus ini, mayoritas adalah orang yang datang ke Provinsi Riau dari wilayah yang jumlah kasusnya lebih banyak daripada Provinsi Riau. Karena dengan ini kami berharap perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan pekerja yang berasal dari daerah-daerah yang jumlah pasiennya lebih banyak, diharapkan mempunyai suatu prosedur tetap yang mensyaratkan minimal dilakukan pemeriksaan rapid atau swab sebelum orang tersebut bekerja di perusahaan yang diinginkan. Ada pertanyaan? Dok, ini yang pasien 2 orang yang ODGJ itu apakah memang merupakan pasien Rumah Sakit Jiwa Tampan atau memang karena terkonfirmasi kemudian dirawat di situ, Dok? Kalau dari informasi yang kami punya, pasien gangguan jiwa dulu, berarti datang ke Rumah Sakit Jiwa Tampan karena di situ rumah sakit khusus untuk orang-orang dengan ODGJ.
Nah, pemeriksaan screening di sana oleh dokter ditemukan ada keluhan pernafasan juga. Selain ODGJ-nya, ada keluhan pernafasan, dilakukan pemeriksaan lanjutan, ronsen foto. Dari ronsen fotonya tampak gambaran infeksi. Dari situ berawal kecurigaan, jadilah dia PDP, ya kan? Jadi ODGJ dengan PDP di satu waktu yang sama, tapi masuknya dengan ODGJ-nya dulu. Oh, artinya ini bukan dari penularan di satu klaster ini dok ya, ataukah dari tenaga medis yang ada di sana atau Kita belum tahu. Bukan, jadi pasien itu bukan selama ini dirawat, enggak. Dia pasien baru masuk IGD lah, misalnya masuk IGD. Di IGD tentu di screening semua. Pemeriksaan lab, pemeriksaan ronsen segala macam di luar masalah ODGJ-nya. Kemudian di sana diperiksa, ternyata dicurigai klasternya tentu bukan klaster di sana. Kita harus men-tracing. Nah, ini Dinas Kesehatan Kampar, berarti kan dua-duanya dari Kampar ini. Apakah berkaitan dua-duanya saya belum tahu, saya belum dapat informasi. Nanti Dinas Kesehatan Kampar melakukan tracing dari mana sumbernya. Dok, kemudian ini dok, hari ini tadi ada rapat di antara Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kota Dumai. Dalam waktu dekat direncanakan untuk kilang minyak Pertamina yang di Dumai itu akan dilakukan service overhaul yang ditargetkan itu akan membutuhkan 8.000 pekerja dok. Artinya dengan skala pekerja yang dibutuhkan sampai dengan 8.000 orang, tentunya juga mungkin mendatangkan orang-orang dari luar daerah Provinsi Riau. Seharusnya seperti apa langkah proteksi yang dilakukan dari Provinsi Riau dan Kota Dumai dok? Itu yang saya sampaikan tadi, dan kita sudah melakukan koordinasi dengan beberapa perusahaan besar di Provinsi Riau, termasuk dengan perusahaan-perusahaan yang pabrik kertas dan lain-lain sebagainya. Kan banyak tuh membutuhkan tenaga-tenaga outsourcing dari luar sesuai dengan kompetensinya. Nah, seandainya memang di Dumai tersebut membutuhkan begitu banyak tenaga kerja, kalau di dalam segi medisnya, sebelum orang itu masuk, kita harus memastikan dia sehat. Nah, ada dua hal. Satu, dia membawa hasil swab terbaru dari tempat dia sebelumnya, atau kalau tidak, difasilitasi oleh perusahaannya untuk melakukan swab sendiri di sini, demi kebaikan semua. Artinya sebelum bekerja, dia tentu diisolasi dulu, lakukan swab kita kan nggak lama, 2-3 hari keluar hasil. 2-3 hari keluar hasil negatif, silahkan bekerja. Tapi kalau hasilnya positif, tentu dia jangan bekerja, karena risikonya dia akan menularkan ke orang lain. Jadi mungkin nanti kita harus kerjasama antara gugus tugas dengan Dinas Tenaga Kerja dan Pertamina, supaya keamanan dan keselamatan pegawai serta lingkungan pekerja di sana bisa kita jamin. Karena kalau sudah negatif, aman, silahkan bekerja seperti biasa dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Dok, mungkin hari ini kita ada ini ya kasus kasusistik yang soal bayi yang sehari, kemudian yang untuk yang tadi itu pasien yang orang gila yang 2 orang tadi dok. Mungkin ODGJ, jangan orang gila, ODGJ. Mungkin untuk pengambilan sampel kira-kira mungkin ada persoalan nggak? Mungkin untuk Jadi kalau untuk bayi tentu nggak ada persoalan, ada teknik khusus, kemudian ada cara khusus, kemudian ada alat khusus yang akan dilakukan pada bayi tersebut, swabnya. Kalau untuk ODGJ sendiri, nah itu kompetensinya teman-teman kita di Rumah Sakit Jiwa Tampan sudah paham cara tertentu. Jangankan cuma swab, memasang infus saja mereka bisa gitu loh. Swab itu kan nggak serumit memasang infus kalau pada pasien-pasien ODGJ. Mereka sudah punya SOP sendiri untuk melakukan hal itu. Tapi ini memang hal yang baru nih. Yang dulu kita pernah punya pasien tunawisma, tapi bukan ODGJ. Tapi ODGJ ini kayaknya baru pertama ini kayaknya. Kalau yang untuk bayi dok itu apa kontaknya dari mana? Ini yang kita harus selidiki. Kita belum bisa memastikan karena dia memang dioperasi ya. Operasi di saya lupa rumah sakitnya mana, saya lupa. Tapi yang jelas bukan di RSUD Arifin Ahmad. Jadi mestinya nanti akan di tracing tuh, termasuk ke rumah sakit di tempat dia dioperasi, dokter yang melakukan tindakan operasi, orang yang berkontak langsung dengan ibu si pasien dan si bayi sendiri, tentu harus dilakukan tracing, pemeriksaan. Besok itu akan dilakukan. Baik, terima kasih dok. Dah, nggak ada lagi ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, dan subscribe.
Pastikan Anda klik lonceng agar Anda berlangganan dengan video calon guru SD berikutnya. Sampai jumpa!